Ada orang yang mengatakan bahwa adanya hujan itu dengan sebab udara panas. Kemudian dia menguap, kemudian jadi hujan. Pendapat ini sesat dan menyesatkan. Pendapat ini kufur. Adanya hujan yang menciptakan siapa? Allah. Yang menurunkan hujan Allah. Bukan karena cuaca panas. Bukan karena uap. Bukan karena yang lain. Jadi mereka ini menulis buku-buku itu tujuan apa? Untuk menghilangkan keyakinan kepada Allah yang Maha Pencipta. Jadi bukan karena panas. Sengaja dibikin seperti itu di buku-buku sekolah itu. Karena uap panas, kemudian turun hujan. Untuk menghilangkan apa? Kepercayaan kepada Allah yang menciptakan. Allah yang menciptakan hujan. Kalau pernah ditanyakan apa hukum sungkeman misalnya, yang sampai kemudian diketahui sujud tersungkurnya seorang hamba di kaki orang tuanya, kakeknya, neneknya, atau siapa yang dianggap, maka yang demikian ini tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena menunjukkan penghinaan hamba tersebut dengan sisi penghinaan yang mestinya tidak diberikan kecuali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekolah anak tiap pagi ada waktu untuk menyanyi lagu kebangsaan. Apa yang harus anak lakukan? Soalnya jika anak tidak lakukan, anak ditegur guru. Tak usah ikut. Saran saya nggak usah ikut. Masa dia mulut kita semua? Saran saya, Allahu a'lam. Ketika bangsa Israel keluar dari Mesir, Tuhan menyertai mereka dengan tiang api dan tiang awan. Wah, belain presiden negara lain lagi. Ini nggak ada urusan gitu loh. Tanpa seizin Tuhan, kamu nggak bisa ngalahkan saya. Mau proposal apapun dari iblis pun, kamu harus mendapat persetujuan Tuhan saya. Karena saya dibayar lunas. Kalau orang tanya sama saya, kamu mau nggak kembali jadi gubernur sekarang? Terus saya lihat, wah bersyukur banget saya nggak jadi gubernur. Nah, terus kamu nggak pegang BUMN, atau pegang yang lebih kecil atau lebih besar, atau jadi menteri. Nah, saya bilang kalau jadi menteri nggak bisa manfaat untuk orang banyak, buat apa? Kita bisa bantu orang lah. Tapi kalau ada kesempatan, bisa ngurusin pangan untuk orang banyak, bisa lebih murah. Saya kira urus pangan jauh lebih berharga daripada jadi dirut BUMN misalnya gitu loh, atau komisaris utama BUMN. Saya sampaikan gini, kalau ditanya, jadi apa yang paling bisa membereskan Indonesia saat ini? Ya jadi presiden. Masyarakat yang menilai, kalau saya sih melihat kayak nggak ada orang lain aja gitu. Kenapa sih hebatnya gitu? Menurut saya sih biasa-biasa aja. Ahok ini dua hal. Kita harus bedakan Ahok yang sekarang dengan kemampuan personal. Secara personal, Ahok ini tokoh yang mumpuni. Dia ini tokoh handal. Bahkan sebetulnya kalau diberikan mengurus BUMN, ini orang jago. BUMN kita saya yakin akan bangkit. Sebagai tokoh, dia ini sosok yang punya kapasitas, punya kapabilitas, dan mumpuni. Saya bahkan mendukung Ahok ini mengurus sesuatu yang besar di Republik ini. Karena itu Pak Jokowi, ya Pak Lurah, ya di zaman Pak Lurah berkuasa, yang akan berakhir 3,5 tahun lagi, insya Allah ya, rezim Pak Lurah ini lantas menggergaji Pancasila. Saya kasihan sama Anda loh Pak Lurah ya. Nah, di medsos itu kan banyak sekali yang mengumpulkan dasar kebohongan Anda itu. Engkau hendaknya betul-betul jauhi berbohong itu. Karena berbohong itu akan membawamu kepada kejahatan ya, dan kejahatan itu akan mengantarmu ke api neraka. Menurut saya, Ahok ini kan dekat sekali sama taipan-taipan reklamasi. Sasaran tembak nih enak nih, iya kan? Biarin aja mereka ngomong radikal-radikal. Ini bahan baku. Kalau terjadi sesuatu nanti, ya kan, rakyat udah bersama yang kepengen perubahan. Nah, harapan kita Pak Ahok bisa membawa kebaikan, bukan bikin kisruh memimpin BUMN. Harapan kita, jadi jangan diulangi lagi karakter yang kurang baik ya waktu memimpin DKI dengan petantang petenteng, memaki kiri kanan itu loh. Perubahan, transparansi, dan profesionalitas dalam mengelola manajemen bisa dilakukan tanpa perlu memaki, mengeluarkan kata-kata kasar kepada orang yang dipimpin. Jadi harapan saya Pak Ahok belajar betul dari pengalaman memimpin DKI
Jangan maki-maki orang, jangan petantang-petenteng. Saya Pak Ahok ini masih kontroversi. Sayang Pak Jokowi kalau mengajukan Pak Ahok akan timbul banyak sekali respon yang itu nanti buruk terhadap modal sosial bangsa. Mestinya Pak Jokowi lebih bijak. Untuk mencari putra-putri yang terbaik selain BTP masih banyak. Agama, ya, dengan isu agama, karena kalau kita sudah masuk ke isu agama ini sangat sensitif. Tapi ayo kita lihat dari sisi yang logis. Bisa dibayangkan kalau seorang sosok yang selalu berperangai kasar, selalu berbicara kotor, selalu membuat kegaduhan. Padahal dia minoritas, dia mulai. Tahu pertama kafir, kedua goblok, kitab Bible Kristen itu bohong. Saya bukan mengatakan Bible Kristen fiksi, Bible Kristen itu palsu. Pernahkah Ahok itu kerasukan setan? Tidak, setannya juga. Karena sesama setan tidak orang saling menggoda. Setan. Karena di salib itu ada jin kafir. Haleluya. Saya nggak pernah mundur untuk kebenaran, keadilan, kejujuran. Dan peri kemanusiaan, gue nggak pernah mundur. Dan gue nggak pernah takut juga sama lu. Siapapun yang rasis, gue akan hadapin. Karena rasis itu tidak berperi kemanusiaan. Sama saya ditanya dulu kan, kamu nyesel nggak statement kamu di Pulau Seribu sehingga masih masuk penjara? Tidak pernah nyesel. Karena saya mengatakan kebenaran. Kenapa ada lu kita jadi masalah gitu? Alasannya ngomong kasar, ngomong apa, bukan. Asal transparansi saja kamu nggak suka. Ngomong apa adanya kamu nggak suka. Kalau mau eksekutor ya saya jadi dirut. Tapi persoalannya kalau saya jadi dirut, ribut. Kadrun-kadrun mau demo. Mau bikin gaduh lagi republik ini gitu loh. Muhammad dulu juga bukan cuma dakwah ya. Beliau juga dagang gitu loh. Mengerti tentang saham. Wah ini anak S2 kalah ini. Saya kira itu yang paling penting gitu. Ngerti gimana trading saham. Hai teman-teman, saya mau memperlihatkan transaksi saya hari ini lakukan trading. Ini bukti transaksi saya untung $4.500 US, itu sekitar 68 juta rupiah. Semua keuntungan bisa saya dapatkan dengan fasilitas copy trading. Kalau saya bisa, kalian juga bisa guys. Oke, itu yang mau saya tunjukkan. Like video ini sekarang juga dan gunakan link di kolom deskripsi, maka kalian berhak dapat bonus kalian. Promo ini ada masa waktunya, jadi jangan ketinggalan. Bukan cuma itu saja, transaksi tidak dikenakan fee, baik itu investasi saham, trading forex, komoditas, bitcoin, dan lainnya. Kalian bisa melakukan transaksi berapa kali pun atau unlimited trading. Dan tidak ada fee sama sekali. Jika transaksi di tempat lain sudah berapa fee-nya. Setelah menonton video ini, ayo mendaftar sekuritas hari ini, gratis dan tidak ada minimal deposit. Pastikan kalian menggunakan link di kolom deskripsi untuk mendapatkan welcome bonus. Kalian bisa menggunakan bonus $10.000 di akun virtual untuk latihan. Bukan cuma itu, kalian akan dapat kelas trading online gratis senilai 3 juta rupiah atau $200 jika kalian deposit di bulan ini. Selamat menonton guys, enjoy! Hai semua, dengan saya Jonas Leong. Terima kasih banyak buat kalian, penonton setia yang selalu menonton di channel ini. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Dan saya sudah menganggap kalian sebagai family karena kalian selalu support di channel ini. Bagi kalian yang selalu menuliskan opini kalian di kolom komen, saya baca komen kalian satu persatu. Saya baca komen kalian untuk mengetahui opini kalian, tanggapan kalian, dan masukan kalian sangat berguna untuk video selanjutnya. Terima kasih banyak buat kalian yang selalu menekan tombol like di awal video. Video seperti ini membutuhkan waktu dan juga research. Dan ini semua gratis untuk kalian. Jadi pastikan kalian menekan tombol like-nya supaya saya mengetahui kalian menyukai konten yang saya bagikan. Oknum DPR yang di tengah sidang nonton video porno. Saya ditanya. Ini pada gosip itu, kita sampai waktu itu saya di DPR, mereka tanya. Nih, yang alim ini, apa pendapat kamu soal ada rekan oknum yang nonton video porno di ruang sidang paripurna? Kebetulan dari partai agama kan. Mereka berpikir saya akan jawab sesuatu yang harapan mereka. Lalu saya jawab mereka begini, waktu itu lagi kumpul dia dengerin saya. Dia lebih baik daripada saya kira. Oh kaget semua, kok bisa dia lebih baik daripada kamu? Dia bilang gitu kan. Karena saya mulai nonton video porno itu waktu saya SMP, saya bilang.
Ketika saya belum kenal Tuhan. Jadi saya ketagihan nontonnya SMP. Dia mungkin umur paruh bayanya dia ketagihan gitu ya. Nah, makanya saya merasakan sebetulnya itu adalah anugerah Tuhan. Kalau enggak, saya nggak akan beda dengan orang-orang yang istilahnya oknum-oknum orang tenar, oknum-oknum orang punya sedikit uang. Paling tidak enak sebetulnya kalau orang rasis kepada kita gitu ya. Atau kita ngalamin misalnya dulu kan namanya pengusaha naik jatuh bangun. Saya masih ingat banget gitu ketika ibu saya mencari tambahan uang itu jual roti gitu ya. Itu anak orang kaya katanya kaya sekarang udah jualan roti gitu. Saya betul-betul terus waktu ngomong ke ibu saya bilang kan kita tidak mencuri, kenapa itu. Nah terus waktu saya tidak jadi bupati lagi, saya naik pesawat gitu, nggak ada kelas bisnis kan kita bupati dikasih duduk di paling deretan depan. Nah karena udah nggak jadi bupati lagi, si agen tiket juga kurang ajar itu. Padahal secara undang-undang protokol kita ya mantan bupati ya masih bupati kan. Dia kasih tiket tuh duduk depan tuh pengusaha-pengusaha lah, ada pengusaha-pengusaha tambang yang benci sama saya. Mereka sengaja ngomong kenceng di depan itu. Saya di belakangnya gitu, dengar. Dia ngomong gini, ada apa? Bupati sok nggak mau terima duit, padahal juga miskin gitu loh. Sekarang ada apa? Mobil juga butut, rumah juga butut, nggak ada apa-apa. Itu ada perasaan nggak enak dan marah gitu ya. Nah, tahu tiba-tiba adik saya Basuri jadi bupati. Nah, satu hari si Basuri ngomong gini sama saya di rumah. Itu pengusaha-pengusaha yang kurang ajar itu kita sikat aja sekarang. Dulu kan menghina lu gitu kan. Nah, kita juga nggak enak gitu kan. Tapi bersyukur banget, saya selalu percaya kita begitu marah, begitu benci pun seperti itu. Semua manusia itu kita bisa bunuh orang juga, kalau ada kuasa kita bisa jadi jahat gitu kan. Tapi itu saya pikir adalah anugerah Tuhan ya. Lalu saya bilang sama adik saya itu, saya pun pernah punya pikiran kayak kamu gitu. Tapi persoalannya kita kan disumpah di hadapan Tuhan kita yang hidup untuk jadi pejabat yang suka sama kita, yang tidak milik kita, yang benci sama kita, semua harus kita layan. Kita nggak bisa jadikan ajang balas dendam gitu. Nah, itu beberapa hal yang tentu yang paling nggak enak tentu waktu masa di Jakarta harus dikurung. Kalau baca buku saya itu yang titik paling nadir ya menghadapi perceraian, itu yang titik paling nadir. Dari dalam dikurung ada perasaan itu lama sekali itu hilang. Sampai saya keluar naik pesawat ke luar negeri, itu begitu saya terbangun di pesawat lagi orang matiin lampu gitu, saya bisa rasa tuh kayak di sekap nggak boleh keluar gitu. Pengen bilang sama pilotnya saya mau turun. Nah itu lewatin berapa bulan ke luar negeri terbang naik mobil, saya nggak tahan nunggu lama. Kalau saya begitu merasa itu lama langsung datang dia. Nah itu perasaan nggak enak sekali, sini sesek sama ini panas. Itu sih sebetulnya yang kita pernah rasakan waktu itu. Jam 2 pagi, tiba-tiba kayak sesak saya. Kayak sesak, kepalanya panas, waduh itu bantalnya panasnya minta ampun. Saya sampai teriak panggil penjaganya, Pak tolong, dia bilang, kenapa? Saya jantungan kali, saya bilang, saya jantungan. Itu panggil dokter, oh jangan panggil dokter, nanti ketahuan dong, jadi berita dong ya. Kita bisa pikir, kenapa gue bisa mikir ya? Mikir balik lagi, sesak lagi. Terus dia bilang, penjaga bilang, biasa Pak, orang baru masuk begitu Pak, katanya. Bapak lari aja. Keliling aja lari, dia bilang. Maksud keliling. Terus saya bilang, wah penjaganya laras panjang, kalau nembak saya gimana? Jangan-jangan ini jebak nih. Kita nggak tahu juga kan kalau dia intoleran gimana. Dia bilang, saya melarikan diri kan. Nah, saya masuk lagi deh. Terus saya masuk lagi. Wah nggak bisa terima. Terus saya mulai doa sama Tuhan. Saya mulai cari, kenapa ya? Oh saya ketemu, saya marah, penuh kebencian. Nah itu udah kira-kira jam 4 tuh saya kira itu. 2 jam, aduh sengsara banget, ngantuk gak bisa tidur itu. Begitu saya tahu itu, saya mulai doa sama Tuhan, ajar saya mengampunin mereka. Ini
sudah Tuhan izinkan, pasti ini terbaik buat saya. Ya. Mereka tuh hanya dipakai Tuhan, diperalat Tuhan, tahu saudara. Ya. Tuhan bisa pakai orang manapun untuk mencapai tujuan dia kan. Nah, saya lebih baik salah tebak ikut Tuhan daripada salah ikutin orang, kira-kira gitu. Kita sebelum dikurung juga, kita sebagai manusia juga ada temperamen yang kita emosi. Kita juga kadang-kadang terlalu mempunyai iman Ya. bahwa kita pasti masuk surga. Kadang-kadang itu kita juga terlalu sombong gitu loh ya, istilahnya lebih tepat gitu ya. Kita udah merasa, gue mati pasti masuk surga, gue kenapa gue takut sama lu. Kira-kira begitu kan. Apalagi kalau kamu mau nyerang saya, nah itu kadang-kadang bukan itu sebenarnya yang Tuhan inginkan. Saya mulai temukan dua kalimat yang penting menurut saya. Itu adalah anugerah dan usaha. Kalau dia bilang takut, itu saya ditanya, kok waktu hakim memutuskan kamu seperti itu, kok kamu tenang aja? Waktu masuk ke Cipinang, kok kamu tenang? Saya bilang itu ada satu damai nggak bisa saya jelaskan. Saya kira itulah damai yang bisa kita lihat dari para reformator. Kok dibakar hidup-hidup bisa nyanyi lagu him, saling menghibur satu sama lain di tiang api. Nah, saya percaya ketika Tuhan mengizinkan dia mati sebagai martir, tentu ada damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu yang menyertai dia gitu. Ya. Sama atau Yesus di atas kayu salib. Ketika roh Allah pergi, kok dia bisa mengucapkan 7 kalimat yang begitu agung? Itu karena ada damai sejahtera, karena anugerah itu saya kira. Saya percaya begini, Tuhan itu bisa kasih tahu kita kira-kira mau kemana. Kan kalau kita dilahirkan, kan kita didesain. Udah dirancang oleh Tuhan untuk memenuhi rencananya sebetulnya. Tapi ini sifatnya bukan robot, tapi tentatif. Misalnya saya beri contoh begini. Saya bergumul waktu itu, saya mau jadi hamba Tuhan ke saat malang atau saya pulang bantu bapak saya ya yang sedang sakit dan sedang mengalami kebangkrutan. Nah itu bingung tuh. Satu pihak seolah-olah jadi hamba Tuhan ke sekolah ke teologi itu baru kehendak Tuhan gitu kan. Makanya saya suka membaca firman Tuhan dan saya bisa temukan banyak iluminasi dari firman Tuhan itu untuk menjawab pergumulan saya. Itu ketika saya bingung pun itu Tuhan bisa pakai berbagai cara. Ada orang bagikan slip Alkitab itu ya. Itu di 1 Timotius 5 ayat 18 kalau nggak salah. Jika seorang yang beriman tidak memelihara sanak keluarganya, maka dia lebih murtad daripada orang yang tidak beriman, kira-kira gitu. Itu langsung memberikan iluminasi pada saya. Saya harus pulang bantu bapak saya. Dan saya selalu menebak itu. Biasanya kalau kehendak kita itu ya yang kita senang, yang aman, yang tidak memalukan. Tapi kalau kehendak Tuhan itu kadang-kadang kita anggap nggak masuk akal. Ini juga menakutkan, memalukan, merugikan saya gitu. Misal dulu waktu itu saya dalam pergumulan baca Alkitab. Saya ingin sekali ada satu, saya ini showcase yang saya dapat itu kita ada showcase untuk mempertontonkan sebuah kuasa transformasi Tuhan. Nah, ketika saya membaca itu waktu saya di DPR, saya dapatkan apa? Pas waktu itu Kisah Rasul Paulus banding gitu ya ke Roma. Roma adalah pusat pengetahuan, pusat perdagangan segala macam. Ya. Nah, saya bisa dapatkan kalau saya mau jadi showcase, saya harusnya di ibu kota, gubernur DKI berarti. Apa mana masuk akal saya gubernur DKI ya? Nah, saya udah dapat tentatif itu, lalu saya mulai uji nih. Saya waktu menguji kita kumpulin KTP nggak kekumpul. Sementara di Bangka Belitung, nah hasil survei saya bisa jadi gubernur Bangka Belitung. Nah, orang mulai nasihatin saya, secara biasa teman-teman. Kita mulai dulu jadi gubernur di Bangka Belitung, kamu sukses baru ke Jakarta, jangan buru-buru. Itu nasihat sangat tepat. Tapi persoalannya, apakah ini dari Tuhan? Nah, kita berdebat. Makanya kadang-kadang saya suka kritik teman-teman juga. Tuhan emang pernah ngomongin kasus saya sama kamu, gitu loh. Nasihat kamu itu rata-rata itu cuma nasihat-nasihat secara umum kan. Makanya kadang-kadang kita tuh suka menasihatin orang dengan gunakan standar yang normal gitu. Nah itu yang saya sering alamin. Orang salah paham sama saya, anggap saya ambisi, jadi bupati sebentar terus berhenti, 16 bulan, 17 bulan.
Orang pada bilang, lu jangan sok lo katanya lu jadi bupati dulu 10 tahun, baru nanti waktu saya mau jadi bupati juga di DPRD dulu 5 tahun, belajar dulu. Apa yang mau dipelajari? Ini cuma pelayanan aja gitu kan. Saya percaya satu hal ya, kekuasaan itu Tuhan yang kasih. Iya. Jadi kita ini bukan tujuannya berkuasa sebetulnya. Makanya saya melihat kita hari ini agak sedikit lata, saya menurut saya gitu ya, belum tentu betul gitu ya. Kita kalau ada pejabat misalnya Kristen naik, wah senangnya minta ampun gitu loh. Terus waktu pilih presiden, wah belain presiden negara lain lagi, seolah-olah ini lebih mewakili kekristenan, ini enggak, kira-kira gitu kan. Ini enggak ada urusan gitu loh kalau kita menggunakan tafsiran Alkitab gitu ya. Waktu saya ganti nama, kok nama saya yang benar ya Basuki Cahayapurnama. Teman-teman SMA saya, Bupati, orang panggil Ahok ke kampung ya jadi. Karena lebih enak juga kan, bakmi Ahok, kue tiaw Ahok, martabak Ahok, kayaknya lebih enak gitu ya. Nah saya merasa gini, waktu saya masuk ke dalam, pertama ada anugerah saya bilang. Saya nggak marah, tapi begitu dia tutup, begitu sadar waktu tengah malam, jam 9 malam di Cipinang, ketika adik saya terima telepon, anak saya Daud udah terkapar sakit, terus panggil nama saya sadar saya nggak bisa pulang. Di situ langsung tensi saya tuh naik tuh, 140, 150, dokter mau kasih obat saya juga takut. Terus saya bilang saya minta tenang saya bilang. Nah tuh masuk berapa hari itu kepala panas, hati kita sesak karena kita nggak bisa terima. Jadi sebetulnya akhirnya di situ saya mulai mengerti. Orang boleh kurung kita. Sebetulnya itu kita kontrol, kita punya pikiran. Pertama itu anugerah Tuhan. Karena saya selalu percaya, waktu kalah dicurangin segala macam pun, saya selalu bilang sama lawan saya, tanpa seizin Tuhan, kamu nggak bisa ngalahkan saya. Karena saya tahu persis kalau kita baca di Ayub. Mau proposal apapun dari iblis pun, kamu harus mendapat persetujuan Tuhan saya. Karena saya dibayar lunas. Kalau Tuhan sudah izinkan, pasti ada sesuatu yang baik gitu. Cuma kadang kita nggak bisa terima kan, sama orang-orang yang jahat sama kita kan. Karena yang kita hadapi ini bukan sesuatu untuk menjatuhkan atau menghancurkan kita. Tapi ini sesuatu untuk menaikkan kita gitu. Nah ketika kita menggunakan perspektif yang benar, kita langsung bisa melihat sesuatu dengan kacamata dari Tuhan yang sangat berbeda. Saya sudah tidak pernah memilih mau jabatan apa, Pak. Kalau Bapak suruh saya pilih, mau posisi manapun saya oke aja, Pak. Kayak sekarang, Pak ya, itu kan masa, kita nggak bisa jelaskan. Kalau orang tanya sama saya, kamu mau nggak kembali jadi gubernur sekarang? Terus saya lihat, wah bersyukur banget saya nggak jadi gubernur. Nah, terus kamu nggak pegang BUMN? Atau pegang yang lebih kecil atau lebih besar, atau jadi menteri. Nah saya bilang kalau jadi menteri nggak bisa manfaat untuk orang banyak, buat apa? Saya dulu berpikir sederhana, saya mau punya partai politik, DPRD-nya menang, saya bisa memilih PNS yang baik jadi bupati. Waktu saya berkarir politik seperti itu. Walaupun saya tentatif jadi bupati. Kenapa? Supaya orang miskin yang nggak bisa sekolah, nggak bisa berobat, bisa diurus dengan APBD. Lalu ketika saya masuk jadi DPRD, tentu nggak bisa milih bupati. Terus ada kesempatan pilih langsung. Waktu itu saya yang calonkan diri. Itu jadi bupati, saya mulai melakukan jaminan kesehatan pendidikan. Lalu saya temukan lagi, nggak ada pensiun. Kalau gitu saya usul deh kepada gubernur supaya ada pensiun. Lalu gubernurnya nggak mau. Dia nantang saya jadi gubernur. Tapi mesti berhenti dari bupati. Ya sudah, saya berhenti. Walaupun dikasih tahu, pasti dicurangin nggak jadi. Ya nggak apa-apa, minimal saya tunjukkan sama ini bagaimana jadi gubernur yang baik. Nah ketika saya melihat, kalau mau kasih contoh gubernur yang baik seperti apa, bukan di Babel. Walaupun secara hitungan Babel jadi, DKI nggak mungkin jadi. Tapi minimal itulah tentatif yang saya jalani. Nah sekarang kalau tanya sama saya, Anda mau jadi apa? Kalau sekarang jadi menteri, saya pikir, waduh gajinya nggak cukup. Uang saya sudah nggak ada nih. Saya nggak bisa kerja sama orang lain lagi. Nggak sesuai. Nah kalau di BUMN bagaimana? Kita bisa bantu orang lah. Tapi kalau ada kesempatan, bisa ngurusin pangan untuk orang banyak, bisa lebih murah.
Saya kira urus pangan jauh lebih berharga daripada jadi dirut BUMN misalnya gitu loh, atau komisaris utama BUMN. Menyediakan makanan pokok yang murah pada seluruh rakyat. Bisa membantu banyak petani. Ini juga sesuatu yang menarik gitu. Yang ditanya dari beberapa orang, gimana kalau partai politik memaksa kamu maju? Saya bilang saya akan berusaha menolak kalau diizinkan. Oke. Melalui COVID ini, saya tiap minggu tes. Kita banyak ketemu, saya kantor juga, work from home, work from office. Kadang-kadang mesti makan sama orang, kita pikir, waduh, tiap kali tes. Begitu keluar negatif, saya hanya bilang gini sama Tuhan, Tuhan, ini artinya Tuhan kasih kesempatan saya hidup lebih tambah. Nah, saya akan kerja sebaik mungkin. Saya ingin orang kenal Tuhan yang saya sembah. Saya ingin orang tahu firman Tuhan yang saya baca itu firman yang hidup. Saya ingin orang tahu bahwa Tuhan kita tuh bisa kita ajak komunikasi, tahu nggak? Kita harus bisa nikmatin waktu dengan Tuhan. Orang mau percaya nggak percaya Tuhan Yesus, itu kan kasih karunia Tuhan bagi saya. Tapi saya ingin orang bisa melihat dalam hidup saya. Ada sukacita, ada kebaikan, ada damai sejahtera. Ada Tuhan, ada sinar Tuhan di dalam diri saya yang dipancarkan pada orang lain. Harus menjadi berkat buat orang banyak. Nah itu yang saya pikirkan melalui peristiwa COVID seperti ini. Tidak benar namanya pejabat itu nggak mikirin rakyat gitu ya. Tidak benar juga orang jujur itu akan susah makan gitu loh. Nggak benar itu gitu. Kita buktikan bahwa kita bisa gitu. Bagi orang lain itu seperti tanda ajaib gitu loh. Bukan yang sekali terjadi itu seolah-olah tanda ajaib bagi orang yang nggak percaya. Jadi kalau kita yang percaya, kita tahu ini kasih karunia Tuhan. Momen by momen kita with choice, kita pilih untuk taat sama Tuhan. Kita nggak bisa memaksa semua orang untuk ngalamin yang sama gitu. Saya kira di mata Tuhan setiap orang unik, dan Tuhan memakai berbagai cara untuk orang itu mengalami dia gitu ya. Nah, di dalam bacaan firman Tuhan saya, termasuk yang iluminasi yang saya dapatkan selama di Mako atau sebelum saya masuk ke politik atau di politik udah terjadi ancaman-ancaman seperti itu memang saya mendapatkan banyak iluminasi yang seperti itu gitu loh. Saya lupa ayatnya di mana, tapi itu yang saya yakinin. Dan tentu yang saya rekam di dalam saya itulah ketika itu ya saya keluarkan untuk sampaikan gitu. Itu ya saya mau mengatakan apa? Itu kayak Roh Kudus ingatkan saya kembali yang pernah saya baca, tapi itu yang saya sampaikan. Nah soal itu terjadi jadi benar nggak benar ya kita tergantung dari sisi mana kita lihat. Saya sampaikan gini, kalau ditanya jadi apa yang paling bisa membereskan Indonesia saat ini? Ya jadi presiden, kita lihat Pak Jokowi kan. Karena negara ini sebetulnya sudah begitu rumit gitu loh. Jadi mesti kepalanya lurus baru bawahnya tidak akan berani tidak lurus kira-kira gitu. Ya saya kan udah bilang kan. Jadi apa aja saya berani kalau Tuhan pengen taruh saya di situ gitu kan. Hai teman-teman, kalian sudah membuka akun untuk melakukan investasi atau trading? Jika belum, membuka rekening sekuritas itu gratis loh. Bahkan cuma butuh 5 menit saja. Cepat dan simple. Dan semua bisa dilakukan secara online. Sampai saat ini ketika kita mau melakukan investasi saham atau trading forex, kita masih menggunakan cara yang kuno. Seperti kita menelpon banker atau broker yang melakukan atau mengeksekusi transaksi kita. Tapi apakah kalian tahu, untuk membeli saham atau forex, kita cuma login, lalu memilih apa yang kita mau, lalu masukin angka berapa banyak yang ingin kita beli, lalu tinggal klik. Sesimpel itu. Sampai saat ini kita bingung mau investasi saham luar negeri, trading forex, komoditas, dan cryptocurrency di mana tepatnya. Kita bisa lakukan semua trading di sini, karena sekuritas ini merupakan one-stop shopping. Sampai saat ini kita membayar fee di setiap transaksi kepada banker atau broker. Setiap kita melakukan transaksi jual beli, biasanya kita dipotong fee oleh platform kita. Kalau dalam 1 bulan kalian melakukan transaksi 1 kali, mungkin tidak terasa. Coba kalian melakukan trading sebanyak 100 kali. Sudah berapa fee-nya? Misalnya kalian membeli saham Google dengan fee per transaksi $10. Jika kalian membeli saham Google 10 kali,
maka fee transaksi sudah $100. Belum lagi kita akan dikenakan fee ketika kita menjual saham itu. Itulah sebabnya kenapa saya memilih sekuritas ini, karena tidak ada fee sama sekali. Saya ulangi, tidak ada fee sama sekali ketika kalian melakukan transaksi. Dan yang kedua, kalian bisa melakukan unlimited trading atau trading sebanyak apapun. Ya, kalian bisa melakukan trading 10 kali, 100 kali, 1000 kali dalam sehari tanpa dikenakan fee. Jadi berapa banyak uang yang kita hemat dari fee saja. Sampai saat ini ketika uang dana kita dikelola oleh manajer keuangan, terkadang kita tidak diberitahu ketika akan melakukan transaksi. Bahkan investasi kita dipotong biaya. Dan kita dibikin bingung karena kurangnya transparansi. Kita juga bingung memilih investasi manajer yang bagus untuk mengelola investasi kita. Alhasil, investasi kita bukannya untung malah rugi. Tapi apakah kalian tahu? Ada fasilitas namanya copy trade, di mana kita bisa menduplikasikan investasi atau trading yang dilakukan oleh trader profesional. Semua data terbuka dan transparan. Dengan fasilitas ini, kamu tidak usah lagi menelpon manajer keuangan kamu untuk melakukan trading, atau pusing investasi kamu merugi dikelola oleh manajer keuangan. Kita bisa memilih investor profesional yang sesuai dengan yang kita sukai. Banyak sekali profesional investor yang keuntungannya di atas 50%. Bulan ini saya profit 140%. Jika kalian ingin profit seperti saya, kalian tinggal menggunakan fasilitas copy trade. Mau beli saham Apple, harga satu unitnya $134. Kita bisa membeli dengan hitungan lot. Contohnya kita membeli saham Apple dengan hanya $13 saja. Di platform lain wajib membeli minimal dengan harga $134. Dengan $13 atau Rp180.000 saja, kita sudah bisa membeli saham Apple. Menarik bukan? Jadi apa yang kalian tunggu? Mendingan kalian cobain sendiri aja deh. Tutorial bisa kalian cek di kolom deskripsi dan kalian harus menggunakan link di kolom deskripsi untuk mendapatkan welcome bonus. Jika tidak, maka tidak akan mendapatkan bonus. Gunakan bonus $10.000 di akun virtual untuk mencoba sekuritas ini atau bisa kalian gunakan untuk latihan trading. Bukan cuma itu, kalian akan dapatkan kelas trading gratis yang nilainya Rp3 juta jika kalian deposit di bulan ini. Kasih banyak buat kalian yang nggak skip dan nonton video ini sampai habis. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol subscribe dan makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol loncengnya. Jangan lupa bagikan informasi ini ke teman atau family Anda. Mungkin teman atau family Anda membutuhkan investasi ini. Oke guys, sekian dulu dari saya. Jangan lupa follow Instagram saya di @johannesleongofficial untuk kata-kata motivasi setiap harinya. Bagi kalian yang termotivasi nonton video ini, ayo like video ini dan subscribe di channel ini. Dan buat kalian yang sudah subscribe di channel ini, jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi setiap kali saya upload video.